Baiklah, perkenalkan nama saya Redi Pariati, mahasiswa Magister Farmasi Universitas Pancasila dengan peminatan bisnis farmasi. Kali ini saya akan memaparkan tentang transformasi kesehatan, yaitu di rekamedis elektronik gitu kan. Ini adalah tugas supply chain management pertama dengan dosen pengampu Pak Agung Terminanto. Selama ini kan kita udah bertahun-tahun ya dalam dunia kesehatan, kita awalnya pakai rekamedis yang masih konvensional atau rekamedis pakai kertas tersebut gitu kan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rekamedis elektronik. Jadi apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah introduction, apa itu rekamedis elektronik, prosesnya bagaimana rekamedis elektronik tersebut, serta kelebihan sistem rekamedis elektronik dan tantangan dan hambatannya. Dan di akhir presentasi nanti akan ada video tentang rekamedis elektronik. Untuk rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan serta tindakan medis dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi rekam medis ini harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas, dan dalam bentuk teknologi informasi elektronik yang diatur lebih lanjut dengan pengaturan tersendiri. Dasar hukumnya itu adalah PMK RI nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Jadi dalam sesi ini saya akan membahas bagaimana rekam medis elektronik ini mengatasi masalah-masalah yang muncul dari pendekatan tradisional atau yang selama ini kita pakai rekam medis konvensional atau yang masih pakai kertas, dan bagaimana teknologi ini telah mengubah paradigma dalam penyediaan perawatan kesehatan. Jadi langsung saja, apa itu rekam medis elektronik? Jadi rekam medis elektronik itu adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Nah, untuk fiturnya itu apa aja sih yang ada di rekam medis elektronik ini gitu kan? Jadi tuh dalam rekam medis elektronik ini tuh penyimpanannya itu penyimpanan datanya itu digital gitu kan. Jadi tuh penyimpanan data medisnya itu dalam format digital yang aman dan mudah diakses gitu kan. Selanjutnya adalah aksesibilitas itu bisa dari mana aja gitu kan, karena kan itu di komputer gitu kan, tanpa kita harus, kalau konvensional kan mungkin kita harus mencarinya dulu nih ke tempat rekam medis, atau kita minta tolong biasanya ke perawat yang untuk mengambil rekam medis tersebut gitu kan, yang udah biasanya dokter kan tinggal pas ada pasien tuh rekam medis tuh udah siap gitu kan. Nah kalau pakai rekam medis elektronik ini, jadi tuh aksesnya tuh dokter tuh bisa langsung akses gitu kan di komputer tersebut gitu kan. Selanjutnya adalah keamanan data. Jadi dari segi keamanan, rekam medis elektronik ini tuh jauh lebih kuat ya kan untuk melindungi data medis pasien dari akses yang tidak sah gitu kan. Selanjutnya adalah rekam jejak aktivitas. Jadi dari rekam jejak ini di rekam medis elektronik, jadi tuh setiap aktivitas kita mencatat gitu kan yang terkait dengan catatan medis gitu kan. Jadi tuh eh, jadi seperti siapa yang mengaksesnya itu dapat kita ketahui gitu kan. Karena kan nanti kita dari log atau story atau historinya gitu kan, dari story yang eh, apa ya membuka rekam medis pasien tersebut akan kelihatan. Selanjutnya adalah pencarian dan analisis data. Jadi dari segi pencarian dan analisis data ini rekam medis elektronik ini tuh lebih memungkinkan penyedia kesehatan untuk lebih mudah mencari gitu kan, menganalisisnya dan merujuk kembali pasien tersebut gitu kan jika eh, terjadi sesuatu gitu kan. Selanjutnya adalah berbagi informasi. Jadi itu lebih mudah untuk berbagi informasi di antara dokter, perawat, mungkin dari juga tenaga kefarmasiannya gitu kan, mungkin apoteker juga gitu kan. Selanjutnya adalah pembaruan otomatis. Jadi dari rekam medis elektronik ini tuh kita akan mengetahui nih misal pasien tersebut misal cek terakhir di lab gitu kan. Jadi tuh rekam medisnya tuh nanti akan otomatis terupdate gitu kan. Selanjutnya ini adalah contoh rekam medis elektronik. Jadi di rekam medis elektronik ini kita tuh akan dapat kita lihat jadi dari
segi nomor atau tanggal rekam medisnya dulu nih, dari tanggal rekam medisnya tuh dia datang terakhir kapan, pertama kali datang tuh kapan gitu kan, tanggal kunjungannya tuh gitu kan. Jadi dari pertama kali terus udah berapa kali kunjungan gitu kan. Terus jadi ada nomor kunjungan juga nih, misal dia kunjungan ke-10 berarti udah 10 kali tuh nomornya gitu kan. Terus ada juga jaminannya nih, misal jaminan ini adalah kayak dia pasien umum atau mungkin pasien asuransi atau dia juga pasien BPJS gitu kan. Habis itu ya kita juga dapat lihat nama polinya gitu kan. Dia tuh habis dari poli mana gitu kan. Poli mata, poli kandungan atau poli gigi gitu kan. Selanjutnya itu tersebut di sini juga akan ada nama dokternya siapa gitu kan yang sudah menangani pasien tersebut gitu. Nomor RM otomatis juga harus ada gitu kan. Nama pasiennya juga pasti, jenis kelaminnya juga gitu kan. Selanjutnya adalah alur atau proses rekam medis gitu kan. Di rekam medis elektronik ini sebenarnya hampir sama dengan yang konvensional gitu kan. Cuma ini udah berubah gitu kan ke elektronik dengan memakai komputer gitu kan. Nah, untuk yang pertama ini jadi kita tuh kan pasien gitu kan di tempat registrasi nih datanya itu nanti akan dimasukkan dalam komputer. Kemudian nih data tersebut tuh akan dikirim ke tempat pelayanan pasien sesuai dengan tujuan pasien nih. Misal pasien itu registrasinya kan ke Polimata gitu kan. Berarti itu data tersebut akan dikirim ke Polimata gitu kan. Jadi selanjutnya tuh di tempat pelayanan pasien nanti dokternya akan menerima data tersebut gitu kan untuk melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan dari hasil pemeriksaan tersebut nanti akan dimasukkan juga ke dalam komputer gitu kan. Nah, selanjutnya apabila pasien tersebut itu memerlukan mungkin ada cek lab atau mungkin ada harus cek pemeriksaan atau radiologi atau harus melakukan pemeriksaan CT scan dan lain-lain, maka dokter akan menuliskan permintaan tersebut ke dalam bentuk data-data dalam komputer kemudian akan dikirimkan ke layanan yang dituju, misal ke lab gitu kan, berarti ke laboratorium gitu kan, berarti pasien tersebut nanti akan ke lab dan setelah hasilnya diterima nih dari lab kirim lagi nih ke dokter tersebut. Setelah diterima maka baru nanti hasilnya itu akan dicek lagi sama dokter dan dari hasil tersebut maka dokter tersebut akan memberikan yang di poin 3 ini ya, di poin 3 ini maka apakah pasien tersebut harus menerima obat gitu kan. Kalau emang dia harus menerima obat berarti ini akan dilanjutkan ke bagian apotik. Nah, di bagian nomor 4 ini, maka apabila dokter merencanakan tindak lanjut untuk pasien tersebut, dokter akan memasukkan ke dalam data komputer gitu kan. Nah, pelaksanaan dan hasilnya akan dituliskan dalam bentuk komputer juga gitu kan. Nah, selanjutnya untuk ke nomor 5 ini, maka apabila ini pasien itu tidak memerlukan pelayanan lebih lanjut gitu kan, maka pasien diperbolehkan pulang. Sedangkan data yang telah terisi akan tersimpan di server pusat rekam medik elektronik rumah sakit tersebut dan tidak bisa dibuka oleh siapapun termasuk dokter yang merawat kecuali apabila dibutuhkan gitu kan. Selanjutnya adalah yang nomor 6 ini, maka apabila pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut gitu kan, misal dia harus rawat inap gitu kan, maka rekam medik akan dikirimkan ke tempat perawatan pasien gitu kan, misal ke poli yang untuk rawat inap gitu kan. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 7 ya. Nomor 7 ini berarti nanti semua hasil pemeriksaannya itu kan udah ada nih pengobatannya selama di tempat perawatan gitu kan. Misalkan dia rawat inap, maka dia akan diisikan ke dalam komputer tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir adalah setelah pasien selesai dirawat inap, maka dia akan udah selesai di situ, maka data pasien tersebut akan dikirim ke server untuk disimpan. Jadi sebenarnya hampir sama ya untuk yang rekam medis elektronik ini, cuma emang beralih gitu kan, yang tadinya konvensional lebih ke sudah beralih ke elektronik seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan medical record elektronik. Yang pertama ini adalah kepemilikan rekam medik elektronik itu tetap menjadi milik dokter atau sarana pelayanan kesehatan tersebut.
Kemudian penyalinan atau pencetakan rekam medik elektronik juga dapat dibatasi gitu kan. Rekam medik elektronik dapat menyimpan data dengan kapasitas yang lebih besar gitu kan. Coba kalau yang pakai konvensional kan mungkin kita kalau yang pasiennya udah lama gitu kan, udah bertahun-tahun pasti kan udah tebel banget tuh kan ya, udah tebel dan mungkin kalau kita mencarinya gitu kan untuk ingin tahu nih pasien tersebut setahun yang lalu untuk pemeriksaan apa aja gitu kan kayak agak susah gitu kan, agak ribet juga sih menurut saya gitu kan. Nah, dengan adanya rekam medis elektronik ini kan kita lebih memudahkan gitu kan. Dan juga penyimpanannya tuh bisa lebih banyak gitu kan, lebih besar gitu kan. Nah, selanjutnya adalah tingkat kerahasiaan dan keamanan dokumen elektronik semakin tinggi juga dan aman ya kan, karena kan udah di komputer pasti udah ada tingkat keamanan itu lebih gitu kan, double loh gitu maksudnya kan. Kalau yang pakai konvensional kan pakai kertas kan kadang cuma ditaruh di lemari gitu kan, kadang juga lemarinya nggak dikunci, ibaratnya seperti itu kan. Selanjutnya adalah rekam medis elektronik juga memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dalam mencegah kehilangan atau kerusakan dokumen elektronik. Jadi tuh karena di elektronik ya kan biasanya mungkin kalau misal nih komputernya mati juga pasti data tersebut masih ada gitu kan. Nah kalau misal pakai rekam medis yang masih konvensional kan pasti misal nih kayak ada eh, kan taruh di lemari tuh ya kadang takut ada rayap atau mungkin ada tikus gitu kan, digigit tikus, gigit rayap gitu kan, atau mungkin kena banjir ibaratnya gitu kan, atau mungkin kena bocor gitu kan. Jadi kalau yang pakai elektronik ini lebih aman gitu kan. Selanjutnya adalah rekam medis elektronik juga memudahkan penelusuran dan pengiriman informasi dan membuat penyimpanan lebih ringkas gitu kan. Jadi emang lebih ringkas ya kalau dari segi penyimpanannya gitu kan. Karena kan kita tinggal taruh di komputer gitu kan data-data tersebut gitu kan. Kalau yang konvensional kan kita pasti memerlukan tempat lagi gitu kan. Misal lemarinya udah penuh pasti kita butuh lagi gitu kan. Butuh tempat lagi gitu kan. Butuh tempat yang lebih luas lagi untuk menaruh rekam medis tersebut. Dokumen elektronik dokumen elektronik tersebut ini juga sah ya untuk digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Jadi sesuai dengan PMK nomor 24 tahun 2022 ya tentang rekam medis. Selanjutnya adalah kebutuhan penggunaan rekam medis untuk penelitian, pendidikan, penghitungan statistik dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan lebih mudah dilakukan dengan rekam medis elektronik. Jadi kalau dari segi untuk data gitu jadi lebih mudah ya. Misalkan kita kalau lewat komputer kan tinggal mungkin bisa di-download gitu kan, bisa diekspor ke Excel mungkin gitu kan. Kalau pakai yang konvensional kan kita mungkin harus manual nih buka satu-satu gitu kan, hitung satu-satu gitu, kita harus nulis ulang gitu kan, ini ada berapa gitu kan, biayanya berapa gitu kan. Itu kelebihan dari medical record elektroniknya. Selanjutnya adalah untuk kelemahannya gitu kan, rekam medis elektronik. Untuk kelemahannya itu emang membutuhkan investasi awal yang lebih besar dari rekam medik kertas ya, karena kan kita memerlukan komputer, terus juga internet gitu kan, terus data gitu kan. Selanjutnya adalah waktu yang diperlukan oleh orang yang bertanggung jawab dan dokter untuk mempelajari sistem dan merancang ulang alur kerja gitu kan. Selanjutnya adalah konversi rekam medik ke kertas ke rekam medik elektronik juga membutuhkan waktu gitu kan, sumber daya, tekad dan kepemimpinan nih. Jadi kan kayak misal pemimpin atau mungkin direktur rumah sakitnya gitu kan lebih tegas gitu kan. Misal nih untuk memberi jangka waktu untuk eh, dari medik kertas ini ke elektronik gitu kan dikasih waktu 2 bulan harus selesai ibaratnya gitu kan. Nah kalau enggak kan pasti akan mulur-mulur lagi gitu kan, pasti akan memakan waktu lebih lagi, lebih lama lagi gitu kan. Mungkin juga akan membutuhkan sumber daya SDM lagi nih gitu kan untuk membantu ini seperti itu kan. Selanjutnya adalah masalah keterbatasan kemampuan penggunaan komputer dari penggunanya gitu kan. Nah ini kan mungkin kayak yang dari senior-senior gitu kan banyak juga nih di rumah sakit yang ada dokter yang udah senior gitu kan, mungkin kayak untuk penggunaan komputer ini kan kayak bukan ini sih tapi kayak belum terbiasa gitu kan, jadi kayak harus dibiasakan kan, kadang kita harus lebih sabar lagi untuk mengajari mereka gitu kan, kayak untuk memberi arahan ke mereka gitu kan, untuk mengingatkan mereka seperti itu sih. Kemudian ada resiko gagal sistem komputer. Jadi mungkin ini komputernya kayak sistemnya nggak sesuai gitu kan. Jadi tuh sistem komputernya mungkin ada yang
sistem lama gitu kan, jadi harus upgrade yang ke sistem yang baru gitu kan. Jadi itu kan juga pasti butuh biaya lagi. Kembali ke poin pertama tadi, membutuhkan investasi awal yang lebih besar. Gitu. Selanjutnya ini adalah video tentang rekam medis ya yang dari Kemenkes. Regulasi ini tentunya akan sangat mendukung rencana transformasi teknologi kesehatan, khususnya yaitu pilar ke-6, transformasi teknologi kesehatan, di mana dengan adanya regulasi ini akan sangat mendukung blueprint transformasi teknologi kesehatan dan kemudian juga platform Satu Sehat. Program ke depan kita akan menambah SDM digital ya di puskesmas, sehingga itu akan bisa membantu untuk menerapkan digitalisasi tadi. Baiklah, terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.